Karena aku mikirnya tuh kalau kita bagus-bagus aja. Iya. Misalnya nih kalau kita tuh lancar-lancar aja tuh, itu nggak mungkin rasaku. Betul. Ya, Pasti ada cobaannya, pasti. Betul. Ya, kayak gitulah. Jadi kita itu tuh harus dipikirin solusinya apa gitu. Mantap. Ada solusi. Insight baru ya kami belajar banyak ini dari abang-abang ini. Sama memang gua nongkrong sama abang-abangan kayak gini Bang. Ini baru abang-abangan aja. Karena abang-abangan kalian bilang belakang abangan koncet. Enggak kan? Itu udah pasti. Kami nggak pernah gitu. Kalau itu iya. Belakang ada wih abang-abangan koncet datang wih. Itu kalau di kampung Bang. Itu kalau di kampung. Rokok. Habis bang. Abang ada sih ya. Relate kali ya. Habis bang. Habis ini. Mancisnya pun kosong. Ada yang gini. Batang. Apa dilurusin dulu tadi? Biar bengkok kan. Relate kali aja. Relate. Selamat datang di Surba Podcast episode ke 1743 juta, teman-teman. Bersama saya Robiul Abdi selaku host dan juga penulis kreatif di Surba Podcast, dan juga Rozak Nasution selaku gagang pintu, dan Aris Mahendra selaku Ikan bakar. Kita hari ini kedatangan seorang entrepreneur ya. Aku bingung ngepresent abang ini gimana aja. Betul. Karena semua profesi di tebing ini udah dia gitu. Jangan melebih-lebihkan lah. Nggak, abang mau disebut sebagai apa? Sebagai apa deh? Abang Mas biasa. Mas biasa. Kayak yang Solo itu ya. Iya. Solo ya. Kayak yang di Solo. Wah, siapa yang di Solo, Jak? Ada kawanku. Oh. Di Kiwi. Jurokrari. Nyebut nama. Pas opening langsung di-cut. Apa? Itu enggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Kawan dia buah Bang Rob. Kiwi. Asli. Enggak pernah makan buah dia, Bang. Kita kedatangan Bang Zul Aidil Akbar. Yes. Asli atau biasa disebut Bang Buceng. Iya. Yes. Iya, Mas Buceng ya. Buceng ya. Tahu enggak kepanjangannya apa? Apa tuh, Bang? Apa tuh? Ada Enggak, ditebak lah sedikit. Tebak lah dulu. Bukan cengeng. Bukan cengeng? Enggak, udah. Bubur ngaceng? Bubur kacang, betul sih. Bubur ngaceng. Apa sih dia, Bang? Iya. Udah ya. Cuma depannya aja belum kayaknya. Bunya belum. Iya, Buya. Bule sih, tapi ya enggak ada yang percaya sih aku dibilang bule cengeng dulu ya. Bule. Cengeng. Dulu waktu masih kecil bayi kan. Dia Bang putih ya dulu. Karena Putih sih. Karena tinggal di daerah Pagurawan sana. Jadi hitam aku. Pinggir pantai ya. Tapi memang ada keturunan ininya, Bang. Keturunan Belgia itu. Belgia. Iya. Blasteran berarti, Bang. Iya, blasteran. Sama Jawa. Jabel. Jawa Belgia. Asik. Jabel. Kita ngapain ini, Jak? Kita lagi di mana, Jak? Kita lagi di tempatnya Bang Abar sendiri Bang ya. Abar ini, kita lagi betul sekali. Di Saku Kopi ya. Saku Kopi. Yes, Saku makasih Kopi ya udah tempatnya datang. ya. Tepatnya di depan apa? Bapeda. Jalan apa Jalan nih? apa namanya, Bang? Delima. Yes, Jalan Delima. Jalan Delima. Kok tahu Bang Jalan Delima ini? Oh, bukan karena ada penginapan di situ ya? Itu satu ya. Aduh, Itu juga. bandal. Kita di Saku ya. Ya, di Saku ini adalah tempat kayak mana bilangnya ya? Terculture ya? culture. Culture-nya sih enggak sih. Terculture di tebing. Terbebas aja lah. Terbebas, asli. Terbebas. Iya. Coffee shop Bebas. paling bagus. Kalau coffee shop lain tutup. Iya sih. Template. Mainan botol. Tapi jujur teman-teman, aku minumannya enak-enak di sini. Dan Serius. yang pasti murah. Pasti murah. Alhamdulillah. Itu. Karena aku pakai baju round street, Asli. Oh iya. boleh nggak aku panggil orangnya biar Boleh info dulu. kali lah, Bang. Boleh kali.
Soalnya mungkin dia ada mau launching nanti bulan Boleh, depan. boleh sekali, boleh Oh, ya, sekali. boleh. Sekali. Bang Wo. Nih abang-abangan culture Round Street. Kita kedatangan tamu kedua, teman-teman. Ini dia Iya. abang-abangan kita nih. Ini baru pertama kali episode ini datang 2 tamu. Ini Bang, klip. Ya. Kayaknya klipannya. Soalnya ada rencana yang bakal ya mungkin anak tebing ini bakal suka mungkin. Asli. Ya kan? Ada event gede ya. Bukan event tapi kayak apa ya? Panggung untuk bisa tunggu ya. Agak berat ya, agak berat ini. Berat nih pembahasannya kayak. Setara Pembahasannya Aristoteles berat ini. kayak ini nih. Plato, Kayaknya filsafat. belum apa lah ini belum cocok ini karena masih 2 menit kan nanti aja di ujung iya, kita nanti boleh, kita boleh. spill ya. Boleh. Nanti Kita kita spill. di tengah nanti ya kan. kita mungkin nanya-nanya dulu tentang Bang Abar ini ya. Boleh Sebelum kita masuk ke Bang Abar ini. dulu kita. Ya, ke Bang Abar dulu. Kita nanya mungkin dari sisi kalau tentang musisi udah banyak lah orang tahu Bang Abar ini musisi ya. Betul. Udah, kita tanya tentang segi entrepreneurnya masalahnya ya kan ya. Betul. Aku penasaran Abang kapan memulai Sakku ini? Saatku ini dimulai bulan 5 Bulan 5 tahun ini. Tahun tahun semalam ya. 2025. Tahun 2025. Oh, 2025. Yes, Berarti Yang udah di jalan sini setahun atau ya? yang di depan itu? Yang di depan simpang? yang di depan Poki tuh. Pertama kali. Itu 2025. Yes. Berarti udah setahun Setahun lah ya, Setahun. setahun. Udah mulai setahun. Yang Kenapa sana sih? yang sana setahun, yang sini 4 bulan, yang sana 8 Moka. bulan. Pai Pasir masih. Oh, Pai Pasir masih Masih ada. ada. Kemarin kayak cerita kita, abang bilang ini. Vakum. Vakum. Enggak. Hiatus. Oh, enggak. Ini aku mau nanya, kenapa sih Abang berpikiran untuk bangun bisnis gitu? Ataukah Abang pernah bersinggungan dengan orang-orang bisnis atau Abang pernah kuliah jurusan bisnis gitu? Ya sebelumnya memang aku kuliah memang ya. Oh iya. Manajemen Iya. perusahaan. Oh, Manajemen gitu. Nah, itu. Terus aku kerja sama orang tuh 12 tahun. Oh. Udah pasti kan Korporat. timbul keresahan nih. Korporat Betul. 12 tahun nih ngapain Betul, aja, betul, Cok, betul. ya kan? Betul. Nggak pengen apa jadi bosnya. Mm-mm. Nggak pengen apa mulai. Mumpung umur masih sekian. Masih muda ya kan. Mm-mm. Kalau gagal masih bisa jadi korporat lagi contohnya. Betul. Ya, gitu kan. Gambling ya. Gambling. Jadi karena keresahan itu mungkin timbul lah mau usaha apa gitu. Heeh. Ya nggak tahu ada perpanjangan Tuhan kayak Bang Raon ini ya kan. Asli. Oh. Cerita udah buka aja katanya. Heeh. Nanti aku yang kasih tahu. Tapi aku nggak ada basic. Aku cuman tahu rasa kopi. Iya. Nggak tahu buat kopi. Betul. Nggak apa-apa, aman aja. Yang penting niatnya bagus. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ditolonglah sama Bang Raon. Mm-mm. Jalanlah sampai sekarang. Aku cuman punya basic Manajemen sama niat yang kuat ya. niat yang kuat. Niat itu yang aja. kuat, keren. Ini nama ama lu bin niat ya kan? Iya. Asli. Niat tuh Udah ngelirik kenapa? niat tuh paling Ada yang begaduh. enggak. Anti hadi Biasa. orang itu. Niat tuh paling utama loh. Betul, Dalam betul. sholat aja kalau Asli. Ya. nggak niat kan nggak sah kita. Betul Enggak betul. sah, Ya. betul. Iya kan? Betul. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Pakai bang. Kita kedatangan Ustadz Abar teman-teman. Ustaz Abar. Belum jamnya nih. Enggak apa gini ternyata. Kita beralih ke Bang Ewo. Ya, Ja ya. Kita beralih ke Bang Ewo. Aku sebelumnya baru hari ini duduk dan dekat sama Bang Ewo. Dan dekat kan. Boleh nggak Bang diceritain tentang Abang lebih jauh gitu, dari mulai profil Abang, dari mungkin dari SMA ya, dari SMA atau pas Abang bangun Round Street. Oh, kalau SMA di Medan sih sebetulnya. SMA di Medan. Di Medan. Besar kecilnya di Medan. Oh, Cuman asli Medan. Cuman tahun 2013 lah baru pindah ke Tebing. Maksudnya udah remaja lah ibaratnya, melawan hidup gitulah. Jadi cobalah ke Tebing. Hari itu pertama kali ke Tebing, kok nggak salah, seingat aku ya, di Lamongan. Lamongan yang di Kampung Lalang dulu ada Auto 2000, depannya itu Lamongan. Kalau untuk buka kopi sih 2023. 2023. Ya, itu awal buka.
Dulu masih kayak Starling gitu. Starling. Ya yang naik kereta pakai box belakangnya, sasetan. Ada wifi-nya ya kan? Enggak, ini dari saya memang. Bukan. Beda Mas. Itu awal pertama kali coba untuk buka jual kopi lah. Oh gitu. Naik sepeda motor lah, ibarat naik kereta lah kalau di sini kan bilangnya kereta. Iya. Dari situ kelang setahun baru upgrade, udah apa maksudnya lebih ke jualan aja lah daripada kerja kan. Pokoknya di akhir tahun 2023 itu keluar dari kerjaan, fokus di jualan aja sampai sekarang. Oh. Awalnya kopi saset ya bang? Kopi saset. Kopi saset. Nah ini ada yang lucu nih sebenarnya. Kami belum kenal awalnya kan. Aku sering duduk di Lumpia Bib Joya karena kawan kuliahku kan. Jadi aku pengen ngopi nih. Pengen ngopi, carilah di TL nih banyak katanya. Cobalah TL keliling. Depan jumpanya pas depan Great Market kan. Oh iya. Bang Bewo. Nah dia ini masih kopi bubuk. Jadi aku datang, bang ada sangir. Ada kita jual kopi bubuk. Yang betul lah bang, besok jual kopi lah yang betul. Masa kopi saset dijual, aku bilang pertama. Dari situ lah kami awalnya dekat kawan. Besok aku datang lagi. Tapi apa nggak sakit hati kan? Baru jumpa itu ya. Iya baru jumpa aku. Karena aku pengen kali kan ngopi. Pas, itulah. Tapi sebenarnya kau bilang jualan apa ini kau Oh bilang? iya, jualan apa ini? Gak ada sanger. Nggak ada sanger. Ini kopi apa? Udah jelas dipajang saset. Berani nih. Bisa ditengok kan Bang Wo? Iya, maksudnya yang dipajang itu saset, udah saset di depan itu. Ditanya sanger. Kecuali ada susu, disusun-susun sama Bang Ewo Baru bisa sanger. Untungnya aja itu. Sebenarnya Bang Kabar ini nggak pengen ngopi, cuma pengen marah-marah. Iya. Kayaknya iya. Emang lagi marah-marah aja itu. Kebetulan ada Bang Bewa situ sialnya. Sial aja Bang, abang situ. Enggak sih, enggak. Enggak sih. Biasan ya. Sebenarnya cara aku untuk apa ya? Dekat sama orang tuh gitu sebenarnya di awal ya. Mau menunjukin dia ini orang kayak mana kalau aku ngomong kayak gitu. Ya. Iya. Tahu responnya ya. Responnya apa? Kalau dia marah ya aku takut maksudnya. Bang, Lagi maaf, Bang. tato kan. Maaf, Bang. Berarti awal Abang Abar jumpa sama Bang Ewo di situ. di situ. Iya, di situ. Tahun 2023 itu. 2023 akhirnya. Iya. 2023 akhir. Bang Abar ini juga tergabung ke dalam band Divisap ya teman-teman. Band Divisap. Kok deh Ja, pertama kali dengar Divisap itu tahun berapa? Aku jujur, aku pun tahu band Bang Abar taunya pun dari orang Ciparhan. Oh gitu. Waktu aku tergabung sama orang itulah, Ah. baru-baru gabung. Itulah aku taunya. Band-band tebing ini aku nggak tahu, Pak. Ya, sebelumnya kau dengar apa rupanya? Nggak tahu. Aku dengar ya JKT48. Wah, tebing juga itu. Sebelumnya dia denger lagu Lebah Bergantung Lupa bergantung. sama Raman Batu Bako. Lupa bergantung. Tahun 2024 berarti. Ja, 2025 lah. 2025. Kalau bandnya sendiri Bang, terbentuknya di tahun 2000 berapa? Tahun segitu lah. 2025 juga ya. 2025, 2025. 2025 bulan 3 tuh nggak salah. Bulan Oh, 3. gitu. Bang Abar sebagai pemain bass ya. Vokal dan bass. Vokal dan bass ya. Vokal Vokal dan bass. Aku udah ngelis di sini, ada Bang Yuda di posisi gitar, Nah, Bang Yondo posisi Bang Yondo. Yondo atau Wendo? Wendo apa Yondo? Bang Wendo. Yundo Sebayang atau Riku Iya. Rico, Bang Rico. Di posisi gitar. gitar juga. Dan Bang Bang Putra. Putra. Seorang Bayang- entrepreneur juga. Bayangkari. Iya. 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 Entrepreneur Mas- juga Bang Putra. Mas enak deh. Mas Gondrong. Mas Mas Gondrong. Di posisi Pro deh sekarang. Oh, yes. main Pro ya. Nggak ada salah sih memang Ebi Pro ya. Enggak ada Nggak apa, salahnya. nggak apa. Kami juga pengen, Bang. Kami juga pengen. Kami cuma juga nggak tahu, pengen main, Bang. Yang penting niat, Betul. ya kan? Ini harus nanya juga sama Bang Putra ini. Bang Putra di posisi drum, ya Ja, ya? Drummer. Drummer. Kalau lagu Bang, di Pisap itu udah ada album kah atau Di Pisat masih mini album. mini album Mini ya? album. Iya, Mini album. Batasan album sama mini album itu bedanya apa Bang? Durasi Jumlah- sih. Durasi ya? Durasi ya. Durasi ya? Kalau mini album tuh berapa menit gitu lupa aku. Pasti 4 sampai 5 lagu tuh. 4 sampai 5 Ya, lagu. Kalau full minimal. album Full album 7 tuh mungkin. ya 7 ya, sekitar itu ya. 8 8. gitulah. Mm-mm. Tergantung durasi sih memang.
Makanya ada yang buat intro gitu-gitulah Oh, kan. gitu. Untuk mencukupi durasinya. Yang intro yang mungkin instrumen aja Instrumen. gitu. Oh, iya. Ada tuh band gitu kan. Ada. Oh, Banyak. banyak ya. Banyak. Ada juga band yang instrumen semua. Ada. Ya, ada memang. Ali Iya. Ali kan ini. Ali. Instrumen semua. Aliudin. Bukan. Jadi Bukan. Bukan. Ada band namanya Ali. ya, nggak tahu lah tuh mungkin ya. Yang ini yang Arab-Arab itu ya. Iya, betul. Tanananet. Ali Bata juga. Alibata juga instrumen aja. Tapi dia ngulik. Susah loh itu. Susah asli bang. Susah. Susah loh itu. Sampai tangan kita ini jari manis ketelunjuk pun kita nggak bisa, Cok. Pakai kayak gitu-gitu. Iya, Bang. Iya. Gini-gini pun nggak bisa kita pasti. Kayaknya memang ini deh, gifted deh. Iya. Si Ya, ini ya, Alibata itu ya. Memang anugerah dia itu. Iya, dia bisa nekan kunci pakai jempol juga ya masalahnya. Iya. Kayak kaki, jempol kaki tapi. Iya. Kayak kepala juga bisa. Pakai jempol kaki ya. Kalau lagu yang paling memorable buat aku Sahabat sih. Sahabat, Sahabat, karena emang sering kami nyanyiin Iya, juga. sering lagu kami. Sahabat. Iya, Iya. sahabat ya. Aku pertama kali dengar dia pas kita bawain lah di tongkrongan. Ya. Ya Sahabat. Wah, kok enak lagunya ini. Nggak, ini nggak pers kalian kan. Enggak, Enggak, sumpah bang, ini serius, sumpah. Kami emang serius. sering mainin lagu abang. Ini Tapi kan kalau Jamin belum masa-masa berani. di masa-masa kami yang umur 272 sama Ojak 90 sih. Di umur kita yang 27 ini 25, 25-an, 23-an. Sahabat itu mulai perlahan-lahan hilang gitu. Makanya relate sama kami, Bang. Masuk langsung kayaknya kami kali deh. Ya gitu ya. Kayak nggak percaya gitu. Kayak nggak percaya gitu loh. Hai. sumpah. Seminggu loh aku hafal ini, Bang. Kalian tahu nggak itu lagunya? Mm-mm. Waktu di mixing mastering itu kan harus detail ya. Mm-mm. Harus pakai headset, dengerin drumnya, gitarnya, vokalnya. Nah, aku tuh jijik kali denger suaraku sendiri tau. Tapi kalian aja yang denger ya. Menurut kalian kayak mana? Ya gitulah gue bilang. Karena aku nggak suka kali denger suaraku nih. Oh gitu. Kayak aneh gitu, Cuk. Di lagu itu aja. Terus Di lagu itu aja kata abang-abanganku memang Heeh. semua vokalis kayak gitu. Iya. Nah, aku kan vokalis, Bang. Iya kan? Ya gitulah. Tapi di lagu itu aja atau semua lagu, Bang? Semua lagu. Semua lagu ya? Semua lagu. Berarti podcast ini gitu juga dong. Iya. Bisa nggak di-mute aja suaraku nih? Cek. Podcast ini gitu juga. Lagu Sahabat, ada Angkara. Angkara. Yang aku catat di sini ada berapa? 5 ya. Kita Lima, bisa kenangan sama Bangkit. Bangkit ya, Bangkit. Kau yang mana Deja? Ya kau suka aja. Bangkit. Apa Sahabat? Semua, Kan emang situ sering nyanyiin kan? semua itu berkesinambungan. Iya. Oh, Ada kecuali- arahnya gitu ya. Kecuali Angkara. Oh kecuali Angkara. Angkara itu memang di konsep atau gimana, Bang? Nggak Di di konsep karena memang berada di posisi itu. Oh gitu. gitu. Aku merasa dulu ada problem sedikit sama kawan-kawan kan. Jadi aku ya marah nggak mungkin Iya. kan. Iya. Apa coba ya udah karena aku bisa cuma main gitar. Ya udah sekalian lah nulis lirik, main lirik, gitar, direkam gitu. Ya begitulah. Berarti kalau yang nyumbang lagu atau lirik gitu sama-sama atau Kalau lirik Bang tuh aku. lirik abang berarti pas Di berarti album dua itu ya? lirik dikulik sama-sama gitu. Ya kalau Oh. instrumen musiknya mungkin kami nyeres sama-sama gitu. Lirik nada tuh aku. Mantap. Begitu. Iya. Nah, itu menurut Abang kalau sebuah band gitu, kalau di penulisan lirik itu harus di vokalis atau gimana? Bebas sih. Kalau tergantung nih. Iya. Sebenarnya tuh lagu tuh kan punya makna dia. Betul. Punya makna. Jadi waktu orang gini dia bilang kalau kita nulis lirik pakai niat dan hati Mm-mm. terus ada di posisi itu lagunya bakal terasa tuh sama semua pendengar. Apalagi sampai yang nyanyi itu apa ya? Kayak mendalami lah pas nyanyi gitu. Mm-mm. Aku jujur aja aku pernah nangis Iya. nyanyiin laguku. Bukan karena nggak enak ya, tapi karena terlalu mendalami ya, gitu maksudnya. Dua kali aku nyanyi. Gitulah. Karena tuh memang penting kali ya, penting Iya. ya. yang nulis kalau bisa ya penyanyinya Iya, gitu. iya. Jadi bisa relate ke penonton ya. Ya, Nyambung gitu ke penonton gitu ya.
Oh. Lagi Bang Rob. Kita balik ke Bang Ewo. Oh, Bang Teman-teman. Dewo. Kalau Rawang Street itu konsepnya memang aku tengok kayaknya Bang memang kayak underground gitu deh. Memang di konsep seperti itu atau mungkin ada rencana lain? Enggak ada sih, memang konsepnya itu bebas gitu, maksudnya nge-street lah, ibaratnya semua kalangan bisa masuk, nggak mesti harus gengsi juga gitu kan. Jadi makanya konsepnya dibuat lebih ke rebel. Rebel ya, rebel asli. Rebel, udah ada tag itu ya, tag rebel ya. Rebel. Makanya ada mulai rebel kan. Tapi masih yang bisa masuk Bang. Semua kalangan bisa. Reggae boleh. Reggae, Melayu, pop boleh. Dangdut. Boleh. Dangdut enggak lah bang. Nanti yang datang lebah begantung. Elvis boleh Elvis. Aman batu bako. Batu bako. Tapi kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kalau mau kopi kenapa? Aku sih enggak ya. Enggak. Ya di blacklist di sini rupanya lebah begantung. Itu apa sih Jak? Lebah begantung Jak? Sumpah belum pernah. Penyanyi Melayu gitu. Iya, penyanyi. Itu pinggir laut sih itu. Iya, Iya emang iya, Cok. iya. Pinggir laut memang. Iya. Cuman ya viral aja di kalangan Sumatera. Aku cuman respect orang pinggir laut musisi itu Wau Teh. Udah. Wau Teh. No debat. Ya kan? Yang mana itu, Bang? Ute gitu nggak sih lagu? Yes. Itu Ja, aku penggemar penggemar gantung Ja. Nah, gitu. Yang ini daun ubi kacang panjang hari-hari ho. Nah, Hahiho ya. Daun ubi kan. Hahiyo. Hari-hari ho. hari-hari ho. Prancis, lebih ke Prancis orang itu ya. Belanda sih. Belanda tuh nggak bisa bilang R. Ya, Oh, ya? ya. Ya kan? Betul. Haki ho. Yes. Orang Belanda aja. Belanda. Ya, ini kan ya, Bang. Ini ke Belanda. Oh iya, Bang Abar juga sekarang ku tengok lagi sering ini juga olahraga. Pedal. Badminton dia, Badminton. Ya, semua olahraga itu bagus ya. Nah, ini aku mau nanya sama kalian nih. Menurut kalian, kalau kita olahraga, bagusnya di videoin atau enggak? Maksudnya di videoin tuh di storyin Iya, atau enggak? storyin. Nah, kalau itu tergantung, Bang. Kalau aku sih enggak. Karena enggak digantung. Kenapa? Kenapa? Enggak, ya kayak ngapain kan kalau ya kita olahraganya untuk berkeringat aja. Tapi ada Untuk dirimu sendiri maksudnya. Tapi ada orang-orang yang termotivasi, wah Bang Abar aja olahraga, kenapa aku enggak ya gitu. Enggak harus aku lah, enggak Bang. Kayaknya ini aku misalnya gini contoh, Ojak olahraga, badminton, storyin. Bukan karena jago, bukan karena tapi karena orang pas lihat tuh gini. Kayaknya aku harusnya olahraga lah, badanku nih kayak berat kali. Betul. Gitu loh. Kadang orang tuh nggak bisa mulai kalau dia nggak bisa nengok contoh. Betul. Nggak ada motivasi gitu. Kalau aku sih di pro harus di storyin sih. Storyin ya. Karena itu positif kan. Betul. Ya, kecuali nyimeng tadi di storyin kayak lucu ya itu kan. agak aneh sih, gampang kali ditangkap itu sih. Iya kan? Bodoh itu. Iya. Dihidupin lokasi terapannya ya, ditangkap lah BNN. Ketahuan GPS-nya. Nyimeng. Tapi abang memang rutin ini badminton sekarang. Sekarang udah enggak ya? Udah Sekarang udah enggak lagi. Udah enggak. Kalau dulu gue tengok sering kan Abang. Ini Tapi memang badminton. ada kepikiran pengen jadi atlet enggak di umur segitu? Dulu atlet. Dulu umur segini enggak ya? Di umur segini enggak. Dulu aku tuh latihan bola. Latihan SSB. SLB. Yang kita bahas tadi SLB atau SBL? SBL. SSB aku dulu. Oh iya. SSB mana, di tebing? Di Banyak Tanah Besi aku dulu. Oh ya? Iya. SSB banyak di lorong, ada di Tapi tebing ada klub bola gitu. ada lah. Ada divisi berapa? PSKTS. PSKTS itu panjangnya apa? P. Ya, langsung ditembak. Ya nggak tahu aku tuh ke SKTS panjangannya. Tapi ada di Liga 3 dia. Nggak nyampe masuk liga sih, belum nyampe ya kalau nggak salah. Kalau di Medan kan
kayaknya PSDS Deli Serdang sama PSMS itu aja sih yang gue tahu. BSKTS ada dari tebing. Oh gitu. Cuman ya sekarang ya udah nggak pernah nampak lagi sih orang-orangnya. Udah ganti badminton semua mungkin. Jadi atlet badminton. Badminton sekarang orangnya. Jadi topik hidayat ya. Bahaya sih, ya. Tapi ada inspirasi gitu nggak bang? Kalau badminton itu, abang suka nonton match badminton gitu nggak? Suka sih. Dari zaman Susi? Kayak itu kelamaan ya, ketuaan ya Susi itu. Topik Hidayat? Topik Topik hidayat. hidayat lah kayaknya. Topik hidayat. Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Idol ya. Tidak. Ya. Sama Ling Fang Kui. Siapa itu? Ada orang ini. Klinika grup. Ada artis Cina. Tapi sekarang lagi Pildun gini nggak ngikuti juga? Pildun. Ikuti. Ikuti ya? Tapi Brazil pulang udah gak ikuti lagi. Brazil ya? Brazil ya. Neymar. Lu kepajang bendera bentang gitu. Daerah aku bakar. Dibakar bendera. Tapi abang suka Brazil dari zaman Ronaldo? Iya. Nggak ada Dari Ronaldo. Ronaldo, Pele. Pele juga dari Ya, Pele ya. Bang? Luar biasa ya. Bisa ditebak umurnya ya. Orang lama ini. Orang lama. Dari yang dia juara 2024 ya, kalau nggak salah. 2004. Ya, 2024 Brazil. Brazil 5 masih ada. Iya. Dari Sama situ ini Ronaldinho. Ronaldinho semua lengkap masih. Ronaldinho. Kayaknya itu ya. Siapa lagi? Luis Figo. Sekarang cuman jago joget Brazil. Sorry. Siapa? Kok ke Portugal? Sorry. Kok ke Portugal? Kayak nggak bola deh, kayak nggak tahu bola. Ini mau nge-framing Ronaldo atau Messi? Atau gimana? Brazil. Enggak ya, oke. Jangan aja, jangan aja. Brazil ya. Bahaya aja. Bahaya ya. Panas deh ya. Kalau sekarang berarti abang nggak terlalu ngikuti juga Brazil? Cuma pas yang Iya. Karena kan Brazil kamu sama pas lawan Norwegia. Norwegia. Iya. Ya, kalah 1 ya. Lawan sama Haaland ya. Kalah sama Haaland. Neymar main kan? Neymar main. Neymar main. Ini jadi Pildun terakhir dia. Iya. Oh, gila. Banyak berarti ya. Banyak yang Veteran pensiun ya. Cristiano Ronaldo juga katanya kan. Ronaldo, Messi. Iya, Messi. Ronaldo bikin podcast dia. Bikin podcast dia. Messi belum tahu ini kan. Kalau aku sih pendukung Jepang ya. Sama bang, aku pun Ya kan. Bang, sumpah bang. Jepang Tunggu, aku mau nanya alasannya apa aja. Aku pengen nengok perwakilan dari Asia gitu ya, masuk ke itu ya. final kayak gitu. Kalau aku Belum sih, pernah kan masalahnya kan dari Asia itu yang masuk ke masuk final gitu kan keren kali kayak gitu. iya sih. Kalau aku sih karena dia warnanya biru, Main di warna rumahnya, main di warna. karena dia biru. Patutlah saku ini. Warna biru. Oh Jepang ya. I love biru. Keren juga sih bang bikin konsep Jepang bang. Enggak lah, enggak gitu. Kyo. Keren bang. Enggak lah. Di sini taruh apa? Mesin itu. Apa? Apa yang mesin untuk minum itu? Musim minum. Ini pijit-pijit itu anjing lah. Enggak usah lah, enggak usah. Keren tapi bang. Oh, Ya, ini boneka, tapi boneka. Enggak. Bukan. Iya yang kayak gitu tapi dia yang minuman. Oh, tahu. Mm-mm. Kenalin gitu. Oh, tahu. Yang suaminya pergi kerja itu. Aduh. Yang tiba-tiba tetangganya masuk. Kodenya apa aja? Ada. Enggak tahu ya. NL. Jepang ya? Abang undang Jepang ya? Aku Jepang asli, kalau aku Jepang memang. Tapi aku nengok kualitas Jepang memang makin lebih Bagus, Pak, bagus. Memang. Bagus sih. Cuman aku mau nanya sama kalian. Kalian kenal nggak sama kiper Jepang itu? Suzuki. Aku tahu sih. Pak. Kenapa dia warna beda sendiri? Wah. Keturunan mungkin. Keturunan. Turunan itu. Keturunan siapa dia? Mungkin mamanya Afrika banget, enggak tahu kan. Ayahnya sih katanya. Ayahnya. Ayahnya Afrika. Tapi dia memang warga Jepang kan. Warga negara Jepang pun dia ngomong bahasa Jepang. Watashiwa. Itu apa artinya? Bim, apa Bim? Tapi ada beberapa lagi pemain yang memang berkulit hitam gitu di Jepang, bukan cuma kiper aja. Iya. Ada ya? Ada striker juga, ada striker. Aku tuh suka Jepang karena kartunnya aku ngikutin. Oh, Subasa. Bukan soal anime, karena dulu waktu kita kecil-kecil dulu waktu aku ya. Itu tontonannya kartun, nggak ada Ya, yang lain. Naruto. Nggak mungkin lah aku nonton Tersanjung. Kan
Cecep. Aku nontonnya tuh Dragon Ball, ya kan. Subasa, Naruto. Indosiar ada nggak Pak? Yang naga-naga itu? Angling Dharma. Aling Dharma, tahu. Mak Lampir. Iya. Susana pasti nonton lah. Sujuna. Siapa itu bang? Sujuna siapa? Film hantu itu. Susana. Orang Jepang lagi Susana. Aduh. Yang di sate itu kan bang? Beli sate. Anime ya, nonton anime bang ya? Ya karena dulu kan TV-nya adanya itu Ninja Tori. Kalau gitu. Dragon Ball. Ninja Tori. Iya, kalau yang kebuli-buliannya dia Ultraman. Ya kan? Ultraman Jepang juga nggak sih? Jepang. Power Rangers. Aku cop yang hijau ya. Aku hitam aja lah hitam. Hitam ya. Hitam rare kali soalnya. Ranger merah. Enggak. Orang-orang selalu rebut Ranger merah bang. Putih lembayung. Putih lembayung. Ada hijau-hijau sih kayak. Iya. Ada pelangi-pelanginya dia. Jadi musuhnya kan agak bingung deh ini warnanya apa sebetulnya. Aduh. Tapi Power Ranger ada yang Jepang loh. Oh iya. Ada. Ada yang samurai yang 3 itu ya. Ada aja ya. Power Ranger Jepang ada aja. Aduh, udah kesana lagi arahnya. Aduh, Jak sering nonton juga kok, Jak. Iya kan? Apa kode aja? Squid Game juga ada Jepang. Squid Game. Di kode ya. Aduh. Squid Game Jepang seru juga sih. Kalau aja apa aja? Apa? Gantung apa? Aku Jepang pak. Jepang. Lari. Wah dia nggak nonton. Aku nggak nonton, nggak ngikuti bola, nggak ikuti bola. Sama sekali. Enggak. Kok bisa? Kok bisa? Babu gantung nonton, babu gantung. Yang tebing. Nonton. Gantung lagi. Heboh deh di sana. Udahlah. Bukannya di tebing Leodra Iya udah. sama Armada. Kapan? Oh Di tebing iya. semalam. Oh iya? Bukan ya? Oh bukan, itu di sana. Di sana. Oh. Beda tempat. Di Serdang ya, di Serdang ya. Beda Serdang. Sorry. Bukan sana kan semalamin bang. Aku tebing taunya Delor aja. Aduh, thank you. Thank you sudah nyebut, thank you. Udah nggak usah lah. Ya. Mau. Udah beda konteks. Ini deh, aku mau nanya sama Bang Ewo, ada nggak event-event atau planning ke depan untuk? Nah, itu tadi yang mau kita ini ya. Iya. Oh kalau untuk acara lah ibaratnya event kan. Iya. Kayak belum sih. Karena baru tahun kemarin juga kan buat yang lumayan lah ibaratnya. Jadi mungkin setahun lagi lah. Karena nengok situasi juga belum berani buat event lagi kayak. Rencana ke depan bang? Ya nggak ada sih, ya jalan aja. Oh ya, belum ada Mengikuti ya. pasar. Belum ada yang mau pengen buat in lagi gitu-gitu. Oh kayak clothingan sih. Clothing. Nanti bakalan ada clothingan juga. Itu mau dibikin kayak booth gitu bang di Rawannya enggak? Enggak, kayak nanti bakalan ada store-nya gitu lah ibarat. Kayak distro. Kan distro. Ini aku tambahin dikit ya. Iya. Distro tuh bisa jadi tempat wadah untuk anak-anak tebing lah yang punya merchant. Oh gitu. Ya, contohnya kayak band-band misalkan lah band-band tebing ini kan yang baru muncul. Terus dia buat baju kan Iya, pasti iya. kan biar orang tuh tahu Iya. ini bandnya ini gitu. Iya. Nah itu mungkin Round Street ini nanti selain jadi distronya clothingannya Round Iya. ini, Iya. Round clothing ini dia juga bisa jadi wadah untuk ini anak-anak tebing, main lokal. Ya, mungkin kalau jual sendiri agak susah ininya. Karena segmented kan. Ya, Nanti ya. mereka bisa datang ke Rawon terus pengunjung-pengunjung rutin Rawon bisa nengok, band baru ini gitu. Ya, Ya. bagus nih bajunya gitu Bagus kan. nih desainnya gitu-gitu. Mengangkat brand lokal lah juga. Betul. Keren. Itu jatuhnya UMKM ya? Kalau band-band bikin merchandise itu enggak juga ya? Kayak UMKM apa? Usaha kecil menengah gitu-gitu. Iya. Mereka mungkin bikinan solusin. Iya, kayak lebih kecil dari menengah lah ibaratnya. Karena cuma selusin, getes-getes. Nyoba-nyoba. Tapi Iya. nggak selusin sih. Berapa yang pesan aja dibuat? Iya, 6. 6 buat
Tapi ini memang khusus untuk band aja yang Semua. bisa masuk barang. Kayaknya lebih ke seluruh sih. Nah, bisa Bang Rob tuh Bang Rob. Saya Bang. Bang Robi mau cetak baju partai. Ya Allah. Mau bikin partai dia. Partai ada batasannya juga sih. Partai. Yang kos 20.000 tuh. Bisa nggak, Bang? Boleh. Muka Bang Robi nanti sini Pak. Pakai bunga matahari. Tapi enggak, kami memang semalam itu kepikiran mau ini sih Bang, mau bikin merchant juga. Oh, mau buat mesin juga. Ya, boleh nanti letak aja di displaynya kan nanti sekalian. Sama Koja juga mau buat merchant kan? Buat apa? Buat apa? Ikan, nggak usah. Nggak usah ngapain. Pasti banyak aja pelanggan-pelanggan kau aja. Ibu-ibu itu lagi yang beli. Ya Tapi itulah. ini berarti proyekan pribadi atau kolektif juga Bang? Ini pribadi sih. Pribadi ya. Mulainya berarti dibuka mulai bulan depan atau Tahun ini. tahun ini ya? Iya. Tapi belum pasti kapan? Belum bisa lah, belum pasti lah. Iya, iya. Kok bisa belum pasti Bang? Padahal 1 tahun ini 6 bulan lagi loh Bang. Nggak mungkin dalam Oke. jangka 6 bulan. Ya kan kita nggak tahu bro. Belum pastinya 3 bulan lah. Oh, 3 bulan. Nah, 3 bulan lagi. Berarti belum bulan 9 atau bulan 10 lah. Iya, ya. Pokoknya kawan-kawan boleh nunggu aja di mana IG-nya Bang? Di IG nanti di Round Cloud. Rawon Cloud. Rawon Beda IP lagi ya berarti ya dari Rawon Street ya. Tapi mungkin sekilas-sekilas ada story-nya di Rawon Street mungkin. Ya, pasti ada. Kalian tunggu aja teman-teman di Rawon Cloud atau Rawon Street. Kalian bisa jumpai informasinya di situ, kapan mulai rilisnya, kalian bisa beli dengan harga yang ramah di kantong pastinya, asli. Jago Ramah kali di Bang Robi kantong. gini-gini betul. Asli. Lewat. Beli 5 gratis sanger, Bang. Bisa sih. Pak, Iya kan? tunggu dulu abang bilang gini udah ngomong sama Pak Ewok. Ya ini lah baru ngomong. Tangernya dari saku. Boleh. Boleh. Kalau di Sakung beda nanti Bang. Beli sangir dapat baju dia. Oh, mau beli aku. Lima sanger. Aku beli. Tapi beli sanger 50. Wah, dikira dulu 115. Hitung. Coba tadi hitung margin. Kayak boncos nih. Itu pun dapat baju satu partai gambar Robi, Bunga matahari. gambar bunga matahari. Warna biru ya. Warna Bingung ya. biru, warna biru. Aku mau bilang warna bingung lagi tadi. Warna bingung kan. Warna bingung. Warna bingung kan, jadi aku bilang. Kalau untuk desainernya dari tebing juga atau abang mungkin ada kerjasama di Medan juga Bang Wo? Enggak. Kalau desainer dia Dari Brastagi ya Bang. enggak. Itu jeruk. Dari Brastagi jatuh nanti I love Brastagi. Halo bro. Ada Brastagi. Itu reseller lah. Reseller jadinya. Aduh. Dia warna Desainnya merah. paling kadang kan kalau untuk kayak tulisan kan bisa sendiri. Terus kalau bilang gambar itu biasa ada sih kayak di Instagram tuh kan banyak yang maksudnya art lokal gitu. Jadi saling support lah ibaratnya. Oh, ada kolaborasi gitu Iya. ya semua gitu. Oh, mantap juga ini. Jadi memberdayakan seniman-seniman yang mungkin desain grafis di tebing ini ya. Betul. Proyek yang mulia ini sih. Proyek Asli. ini sih. Membuka lapangan kerja aja. Oja, Saling support Saling lah. support lah ibaratnya sering support. Sama anak muda ya. betul. Iya. Sama anak muda kreatif. Betul. Ya kan? Betul. Kalau Oja ada mau bikin clothingan nggak aja? Nggak ada. Nggak ada. Bikin apa deh? Mau bikin apa deh? Bikin anak aja. Aduh. Jelek kali Pak ya. Belum ya? Bikin anak. Pasti pengen kan? Pasti pengen kan? Dari dulu dia. Pengen, sumpah pengen. Bikin Nah, target anak kau kayak mana aja? Aku penasaran aja. Penasaran target. Kembar 5. Kembar 5. Kembar 5. Bernutup. Kambing, Pak. Bernutup. Tapi mirip kau semua aja. Nggak usah lah, nggak usah gitu, nggak usah. Rambutnya mirip aja. Nggak apa-apa, rambut Gak apa ya. Identitas itu perlu ya kan. Tidak, nggak apa-apa. Rambut nggak apa-apa. Lahirnya pakai topi. Bunga matahari. Tapi kalau kembali ke Bang Abar, aku mau nanya juga
di samping usaha ini kan abang juga ngeband gitu. Gimana sih? Enggak. Bang Abar kan selain usaha ini kan ada kerja tetap juga kan Bang Bar? Oh iya. Ya, udah resign aku. Udah resign juga. resign, Oh, ya. berarti full time di ini. Full time di sini berarti. Ya, Oh. inilah tujuanku buka saku ini sebenarnya karena aku mau resign. Oh gitu. Iya. Berarti yang Ya, abang nggak bilang apa-apa. tadi yang kerja sama ini bertahun-tahun beda lagi. Ya itulah, Oh ya, ini baru berarti ya? baru resign Kayak 2 kemarin- bulan yang lalu. Kemarin terakhir jumpa kita masih kerjaan Bang. Ya 2 bulan lah, udah resign 2 bulan lah. Oh di bidang apa bang? Jangan nggak usah sebut nama ininya. Di bidang apa? Apa ya? Properti, Nggak, aku lagi mikirin nama kerennya aja Oh, nama sih. kerennya, istilahnya. Apa ya? Itu biar urusan ojek aja bang. Mikir ini. Oh, iya. Bagian apa? Bagian perkawinan aja lah biar. Perkawinan. Ya kan. Apa aja? Keren aja. Fosil. Carpenter. Carpenter. Aku lupa lo bilangan itu. Aku Apa tadi- meragukan kami? Apa ya, bingung. Carpenter. Iya. Selama Aku- 12 tahun ya Bang. Ya dari mulai tamat sekolah, Mebel ya. besoknya langsung kerja. Di mebel ya. Itu Iya, mebelnya ada. dari dulu bang. Hmm? Aku pengen kerja sebagai itu dulu. Iya, kayak pria Solo ya. Iya. Mebel, carpenter, gitu-gitu, crafting. Ada target jadi presiden juga bang? Oh enggak, Ada, itu ada, menteri, ada. menteri, Masih menteri. Menteri Menpora, ya. Menpora. Kayak nggak cocok lah. Terlalu olahraga bentuknya. Lah Itu- kayak jam malas. Aku tuh di situ 12 tahun. 12 tahun. Berarti ini baru memutuskan untuk resign. Iya, udah dari saya. Udah resign. Mantap. Keren ya, keren aja. Keren. Tapi 12 tahun udah cukup lain Bang. Kok nggak ada kepengen Lebih dari cukup. Butuh keberanian aja untuk hidup yang settle, tiba-tiba Iya sih. gambling untuk ini lagi, bikin usaha. Iya, Bangun iya. usaha abang dari nol ini kan. Saku ini. Iyalah. Enggak ujuk-ujuk datang udah segede ini enggak Nggak. mungkin. Pengennya kayak gini. Pengennya langsung ya guys. Pengennya langsung. Jadi Semua orang CEO pengen kayak gitu langsung, sih. gede-gede. Iya, itu semua manusiawi itu, Iya, ya kan. betul, betul, Tapi kan kita punya batasan. Betul, Iya. betul. Makanya kalau kita tahu batasan kita ya, kita mulai dari nol dulu. Jadi kita tahu kan masalahnya apa gitu. Nanti kalau tiba-tiba besar, masalah kecilnya kita nggak bisa ngatasin Betul, gitu, betul, ya kan. betul. Setuju bang, setuju. Bingung, ih apa ini kok kayak gini? Heeh. Telepon sana, telepon sini, Iya. telepon kawan, ya kan? Heeh. Kawan dia nggak bisa ditelepon, Kawan bingung juga. kawan bingung. Bingung. Nah, semua bingung, enak juga kan? Nah. Lihat. Ya gitulah. Nah, abang juga di samping kerja bikin usaha gini juga ngeband gitu. Maksudku aku mau nanya gimana sih abang cara bagi waktunya gimana antara berkarya dengan usaha gitu. Lah Pak, usaha udah bos Pak. Wah, Ya. iya kan awal-awal Itu kan bos itu kan cuman apa ya? Kata ya, kalimat ya cuman ya. Tapi kok ekspektasinya bos itu bawa belanja, Betul. kesana kemari bawain ini Betul. bawain itu Yang gitu. perlu apa-apa diambil. quality Iya. control gitu. Contohnya kayak ada sampah atau apapun Mm-mm. itu pasti awak juga apa segala Hmm. macam gitu loh. Nggak ada bos yang Ya itu. nyantai duduk gitu ya kan. Iya. Nggak ada. Contohnya gitu lah. Atau bang tipe bos yang suka nyamar gitu? Yang mau jadi apa? Maksudnya karyawannya tahu semua dia. aku kenal bosnya, ya aku juga gitu, ya kan? Ya gitu. Nggak ada. Oh. Kamu sendiri katanya. Coba beda. Nggak ada yang bos, sama semuanya. Oh gitu. Aku berangkat dari nol sama orang-orang ini. Nah, mindset ini yang jarang orang dapatkan, Bang, Betul, biasanya. betul. Biasanya orang kalau jadi leader ya jadi leader yang otoriter aja gitu. Karena aku 12 tahun kerja sama orang itu, aku pernah jadi anggota, aku Iya. pernah jadi leader gitu. Jadi aku paham apa yang dibutuhin anggota, Iya. apa yang dibutuhin leader gitu. Jadi aku terapin tuh di sini. Iya. Gitu. Aku nggak pengen orang ini tuh kayak aku dulu gitu. Sakit sih. Kita nggak bisa bersuara gitu. Betul. Apa yang mau bos kita aja. Iya. Ya kan? Kemauan Sampai dia. Harus ngikut kemauan ya. dia aja gitu. Kalau Bang Ewo berangkat dari kerja korporat juga nggak, Bang? Iya, Pernah jadi karyawan juga, Bang? pernah. Dulu di pajak turunan grosir. Beras tagi ya bang. Nggak beras tagi. Semua pajak di beras tagi bang. Memang pajak beras tagi keren-keren sih. Kapan jahe? Kawan jahe. Oh, berarti sempat di situ pajak. Iya. Di situ berapa tahun ya? 5 kan? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun.
terakhir di situlah baru buka jualan. Oh gitu. Tapi abang-abang ini ada nengok-nengok nggak sih untuk mulai-mulai usaha ini, atau memang berangkat dari ketidaktahuan langsung coba gagal? Nah, kalau Bang Abar kan memang Atau memang di planning gitu, belajar dulu ini dulu? Kalau Bang Abar kita bilang lah basicnya manajemen tadi. Kalau Bang Ewo? kalau Bang Ewo Lebih modal nekat, terus cari tahu juga sih sebetulnya kan. Maksudnya bukan berarti kita modal nekat tapi kosong. Jadi kita cari tahu dulu yang lagi ngetren apa gitu. Yang lagi hype lah di kalangan anak muda itu apa. Itu yang kita majukan, kita dorongkan gitulah niat kita ke situ. Karena kita ibaratnya gini, lebih baik kita duluan daripada kita nyontoh punya orang. Betul. Karena patokannya orang pun buka sama yang kayak punya kita, orang taunya oh dulu dia kan ngikut yang itu Lebih ke kita punya identitas sih. sendiri. Iya. Jadi kalau ada ibarat kayak ada inspirasi mau ini, buat aja dulu gitu. Jangan nunggu orang lain buat baru kita ikut. Kayak gitu sih sebetulnya. Kalau pro kontra itu udah pasti. Gagal itu udah pastilah gagal. Karena kita mencoba ya kan. Kalau kita nggak coba nggak tahu gagal masalahnya. nggak Ya tahu gagal atau menerka-nerka aja gitu. Iya sih. Berhasil nggak ya? Ya nggak pernah dicoba, mana tahu berhasil. Sama kita tuh harus punya pemikiran yang panjang sebetulnya. Iya. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu kan, itu tuh harus mikirin kesalahannya dulu. Kira-kira kalau gini kita kesalahannya kayak gini. Makanya kalau keluarnya gimana gitu. jalan keluarnya apa, langsung mikirin itu. Kalau aku, makanya aku bisa suntuknya itu 1 hari untuk buat satu keputusan. Keputusan. Ya, mikirin bisa itu gitu. terus ya. Mikirin itu dulu. Karena kalau kayak gini nanti kayak gini. Iya, Kalau tapi itu gini kan terus belum jauh pasti kali. kan, Bang. Itu antisipasi aja kan. Iya. Antisipasi kalau ini problemnya gimana solvingnya. Iya. Oh. Ya, harusnya kayak gitu sih. Sering overthinking. Satu langkah di depan berarti ya. Nggak overthinking sih, Jak. Lebih ke apa ya? Biar nggak takut terkejut, biar nggak terkejut aja. Iya. Ada Karena antisipasinya. Aku mikirnya tuh kalau kita bagus-bagus aja. Iya. Misalnya nih kalau kita tuh lancar-lancar aja tuh, itu nggak mungkin rasaku. Betul. Ya, Pasti ada cobaannya, ada pasti. cobaannya. Betul. Ya, kayak gitulah. Jadi kita itu tuh harus dipikirin solusinya apa gitu. Mantap. Ada solusi. Insight baru ya kami. Kami belajar banyak ini dari Pasti. abang-abang ini. Sama memang kalau nongkrong sama abang-abangan kayak gini Bang. Bismillah. Baru abang-abangan aja. Karena abang-abangan kalian bilang belakang abangan koncet. Enggak kan? Itu udah pasti. Kami nggak pernah gitu. Kalau itu iya. Belakang ABK, wih abang-abangan koncet datang wih. Itu kalau di kampung Bang. Itu kalau di kampung. Rokok. Habis bang. Habis bang. Abang habis ya. Relate kali ya. Habis bang. Habis ini. Mancisnya pun kosong. Ada yang gini. Batang. Apa dilurusin dulu tadi? Biar bengkok kan. Ayo relate kali aja. Relate. Aduh, Tapi abang pernah dimintain rokok, santing gitu. kapan nih? Hah? Kapan? Sama kawan abang lah. Udah dewasa gini atau dulu masih? Dulu lah. Ya pernah lah pasti. Pernah. Tapi aku kasih api ya. Bukan musanya api. Api ya. Kriminal ya. Ini biasanya baru belajar merokok sih Bang. Iya sih. Ya. Kayak gitu. Kalau belajar tuh sakit sih namanya belajar kan. Aku aja belajar merokok itu dulu puntung-puntungan orang ini ya. Masih ada nih sisanya nih. Wah, isaplah sedikit. Oh, Coba. gitu. Ya coba. Sebenarnya nggak belajar merokok, Bang. Jadi? Belajar miskin. Titik terendah ya. Aku udah pernah di titik terendah itu, tahu kalian, ha? Aku rokok bosku sih, aku rokok bosku. Namanya mencuri aja. Aku sebenarnya ada yang mau aku tanya sama cuman aku takut. Enggak apa-apa tanya. Gak apa-apa, kita cut ini. Kalau nggak layak Aku tayang kita mau- cut.
Nggak apa-apa, Nggak kan apa-apa. ini Panjangnya soal- kan bisa diputusin apa Bisa, kan? bisa soal, kita edit. soal abang dulu pernah cerita kalau Ah, abang sedikit tuh kali kalau abang dulu ngomongnya. yang pernah Narkoba. Oh boleh. Nah, dulu kan abang sebagai yang pernah makan narkoba dulu kan. Ya pernah. Nah, aku pengen tahu gimana cara abang ngatasin itu supaya ini. Makanya aku tanya kan, boleh nggak ditanya Ya boleh. Boleh. cara Nggak abang apa-apa. ngatasin itu supaya abang bisa ini, bisa terlepas dari itulah sampai sekarang gitu. Beda orang beda solusi sih sebenarnya. Karena kan pribadi orang tuh beda-beda. Cara pandang orang juga beda-beda. Nah, aku dulu tuh narkoba mungkin karena situasi lingkungan. Aku berangkat dari desa kan, kampung. Desa sih, karena kan desa Penggalangan ya, bukan kampung ya kan. Penggalangan ya, sama Botu berarti sama itu. Botu siapa? Bukan Boti kan? Yang itu yang rambutnya keribu semalam. Gak apa-apa, asal nggak Boti. Nggak apa-apa sama Boti. Kita nggak tahu juga sih. Nah itulah, jadi aku berangkat tuh dari kampung kan. Tiba-tiba aku sekolahnya tuh ke kota gitu. Nah, shock kultur kan, orang kota tuh main-mainnya tuh udah narkoba ya kan. Jadi aku waktu diajak tuh ini tuh namanya gini, apa ini gitu. Jadi sok keren aja sih gitu, sok keren. Udah mulai loh kok jadi ketergantungan, kecanduan gitu. Bahkan kok parah kali gitu. Aku tuh pacaran sama istriku ini dari mulai kelas 2 SMA. Jadi dia tahu tuh aku kayak mana gitu. Ya gitulah. Setelah dia tahu, waktu 2019 itu. Jadi kami mutusin untuk nikah di 2020. Kan? Dia tuh cuman bilang gini, kalau masih mau narkoba, jangan sama aku, gitu kata dia. Tapi kalau mau berubah, nggak apa-apa, aku tunggu. Nah itu tuh nyadarin kali tuh, kayak masa kita mau gini-gini aja gitu. Iya, betul. Setelah nikah apa nggak mau kayak sukses ya kan? Betul. Apa mau hidup susah terus gitu? Karena narkoba tuh bikin susah kali asli. Iya. Aku kerja 12 tahun itu, hampir 8 tahun itu aku gajiku nggak ada tuh kalian. Nggak nampak ya. Bahkan nombok sih sebenarnya. Utang sana tutup gitu. Ya kayak mana ya? Namanya pengalaman kan. Aku belajar dari situ. Iya betul. Nah setelah itu kayaknya aku putusin tuh apa ya? Ganti kawan. Iya, emang itu sih kayaknya. Awal-awal tuh aku ganti kawan. Kedua aku dengerin apa kata istriku ini sekarang, ya kan. Dia tuh selalu nanyain kawan-kawanku aku di mana. Nanyain bosku aku di mana, dipantau terus. Jadi ya udahlah. Habis itu aku pulang kuliah, ya main-main sama dia. Habis itu pulang menghindari kawan-kawan di desa itu ya kan. Ada siapa tuh kencang aja dia. Tidak. Tidak melihatnya. Sembelok. Tapi kepikiran pasti. Karena kan nggak muda ya, berapa tahun ya? 6 tahun mungkin. Sampai sakit lah awalnya tuh. Tapi ya mau kayak mana lagi, namanya kita mau sukses kan. Iya. Harus ditinggalin gitu. Ya aku ganti kawan, coba main game. Mobile Legend, PUBG apa, ternyata nggak jago-jago aku kan. Nggak apa lah, nggak jago. Yang penting aku bisa ninggalin itu gitu. Distract lah. Iya. Sampai sekarang aku bisa kayak mana ya, bisa lupa, bisa apa. Sekarang tuh udah zonanya aman lah, nyaman, aman. Udah aman. Asli. Terima kasih. Berarti salah satu yang bikin abang berubah tuh dari bini abang lah ya. Ya, dia Tangan teman-teman. ya Udah biasa sih sebenarnya dia. Dia bisa ubah mindset kita gitu, Ya. dari yang berandal kayak nggak tahu arah, dia bisa ngarahin gitu. Ya gitu sih. Dengan overprotective. Sebenarnya aja nanya gini dia pengen berhenti juga, Bang. Enggak, astagfirullahaladzim. Cari cewek aja solusinya. Coba mulai dari cewek dari sekarang. Ya gini juga kan, kalau kita udah nikah, yang bisa merubah kita tuh mungkin anak. Kalau istri kita nggak bisa, gitu kan. Kalau nggak bisa anak, mungkin situasi. Iya. Maksudnya situasi itu dia ada dalam keadaan lagi buntu, di penjara contohnya, keluarga ninggalin dia apa segala macam. Ya mungkin dia bisa mikirnya dari situ gitulah.
Tapi bang, ada juga orang yang kita bilang ini bang, telat nakal dia. Telat Nah nakal. muda dia nggak pernah kayak gitu, nggak pernah nakal, terus nikah. Ada sih. Nakal ada juga yang kayak gitu. Abang-abangku dulu gitu. Jadi aku narkoba kan dulu kan. Anak anjing kalian. Ya. Orang tua kalian tuh capek ya, malah kalian narkoba anjing. Lari biji kan. Nah, setelah aku berubah, aku lihat dia di posisi aku yang dulu. Oh, terbalik ya, terbalik ya. Mau bilang orang tua anjing, kalau dia anak kau. Iya. Nggak mungkin kan. Ya udah aku diam aja. Ternyata Dalam hati aja lah ya kan. karma itu ada sebenarnya. Sebenarnya dia ngomong gitu karena dia penasaran mungkin ya. Orang ini ngapain ya? Cara masuk ya. Tahu cara masuk. Ya kan? Ya mungkin itu. Ada sih abang-abanganku dulu. Sekarang udah Pasti ada. ada yang berubah dia. Sekarang dia kayaknya udah berubah sih situasi keluarga. Jadi dia bisa lebih baik lagi. Ya ujung-ujungnya pasti dari keluarga juga lah yang Pasti yang ada. bisa ini. Iya. Jadi abang setuju nggak sama kayak ada kalimat yang orang bilang kalau masih muda itu puas-puasin dulu nakalnya itu, setuju nggak? Biar nggak telat nakal. Ya itu plus minus sih sebenarnya. Tergantung juga. Iya, gini sih kalau aku ya, situasinya beda. Jadi kalau kita bilang kayak gitu, kalau kita udah terlanjur kejebak, sampai kita bisa di penjara, kriminal apa segala macam kan itu udah bukan pengalaman ya, Iya, iya. ya kan? Kebodohan jatuhnya kan. Jadi kalau kita mau coba, ya sekedar coba aja. Kalau kita mau nakal ya udah, kayak kita ngebatasi diri kita ya, kita lagi gitu balik ke kitanya gitu. Kalau kita bisa ngebatasi ya, nggak apa-apa kita coba aja semua. Mungkin Bang Abar ada nasihat buat Oja. Dia ini belum nakal ya bang, soalnya mudanya bang. Ya, aku belum nakal. Belum nakal. Aku takutnya kawan aku yang satu ini nakal ya waktu udah nikah bang. Ya nggak usah Wah. nakal. Nggak usah nikah, mau nikah gua. Nggak usah nakal, nggak usah nakal. Nggak usah nikah, mah panggil aku. Nggak usah nikah. Pengen punya anak tadi. Ih, mau pengen punya anak 5 loh aku mah. Yang kembar itu kan. Kembar semua ya. Sayang loh. Ini kalau masih yang gini-gini. Al, L, Dul, L, M, N. Yang mana nih anak aku kembar semua? Panggil aja, semua gitu. Nggak datang gitu bang. Pokoknya harus buat belakangnya rojak sih. Al rojak, Al rojak, Al rojak, Al rojak. Terlalu pengen jadi center awak. Identitas itu. Nasutionnya hilang. Oh, Aja. Nasution, rojak Nasution. Rizky Rojak Nasution. Woi, RRRE. Aku pengen nyampein gini sih. Kayak ini aku udah sering ngomong sih ke semua kawan-kawan dekatku lah yang sering ngomong sama aku kan. Kayak kita itu dalam hidup ini ya, aku yang se-30 ini, dalam hidupku yang se-30 ini, aku ngerasain kalau apa ya, kita tuh pasti dikasih kesempatan untuk bisa merubah hidup. betul. Sekali. Itu udah pasti. Kalau menurutku ya. Karena aku nggak bisa nggak pernah mikir aku berada di posisi ini dengan gajiku yang dulu 65.000. Loh kok bisa dapat duit segini gitu. Nah, kalau kita udah dikasih kesempatan, digunakan sebaik-baiknya. Jangan judi, jangan narkoba, jangan perempuan. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Pikirin yang matang, ke usaha atau apa. Itu sih kalau aku. Betul sih. Maksudnya ibarat masuk ke jatuh terakhir nakal itu 25 tahun lah kalau menurut aku ya. 25 tahun batasan mentok di situ. Ibaratnya dari situ kita udah harus mikiri kita kayak mana ke depannya, harus mikiri jalan hidup kita lah, karena kan 25 ke 30 tuh udah ibaratnya kita udah jadi orang yang harus bertanggung jawab. Gitu sih menurut aku. Kalau kata abang-abangan awak ya kan. Asik. Kata abang-abangan awak. Yang mana lagi? Oh, gini. Dulu yang mana lagi nih? Anak Abang-abang enggak, bukan. Ini Abang yang mana nih? gini, aku berada di situasi yang aku pekerja, aku kuliah. Jadi aku bisa ngelihat ke atas, aku bisa ngelihat ke bawah. Iya. Jadi aku bisa kutip dari abang-abangan yang atas sama abang-abangan yang bawah. Yang atas dia mikirin besok mau pakai baju apa, yang bawah mikirin besok mau makan apa. Contohnya gitu. Jadi aku ada kutip-kutipan dari orang itu yang bilang, dari yang bawah nih, abang-abangan yang bawah. Sebelum umur 40 kau harus udah kaya.
kalau lewat dari 40 kau nggak akan bisa kaya. Iya. Berarti ada sesuatu yang salah darimu. Ya, dia udah nggak bisa. Itulah. Jadi kayak ini harus digenjot nih. Selagi Iya, umur iya, segini iya. sebelum 40 apa yang bisa aku buat selagi itu positif kan. Setuju. Itu sih. Aku percaya juga di umur 20-an sampai 30-an kita kayaknya umur menanam aja gitu. Pas di 40 sampai 50 umur panen gitu. Kalau istilahnya, iya, aku percaya gitu juga, Bang. Ya, harus diterapin itu. Kita kayak Asli, punya ya goalsnya, achievement gitu. Kita Betul. satu tapi Target jangan ya, semua nanti pelan-pelan ya. bingung. Ya. Target ya walaupun tinggi ya pelan-pelan kita capai. Wah, menarik sekali teman-teman. Jadi ini ya. Jadi podcast Jadi berenung. dalam ya, jadi Kembali dalam lagi ke ya, jadi podcast dalam ya. berenung, teman-teman. Tapi mantap. Ini selama kita take ini podcast yang paling berisi ya. Asli. Isinya daging semua. Asli. Daging wagyu juga. Alima nih. Alimah. Belum bisa bahasa agama ya. Bentar lagi, bentar. Belum Jangan, bisa bahasa agama. Ya. Tengah malam tuh, Bang. Masuk bahasa agama ya. Kesimpulan aja, kesimpulan Waduh, banyak Pak yang dibahas Pak. Kesimpulan yang mana ini? yang kau ingat aja lah. Apa? Yang gue ingat dari abang-abang lah tadi. Kesimpulannya jangan pernah narkoba, sumpah. Jangan pernah narkoba. Itu nggak betul. Kalau Aku nggak salah satu dari keluarga aku ada juga yang gitu Pak. Nah, itu masalah. ya masalahnya betul-betul dikasih Allah dapat uang dari kayak mana ya, macam dari pemerintah gitu. Iya. Ya itu uangnya paran untuk dibangunkan ke rumah gitu. Tapi rumahnya nggak jadi, memang dibangun cuman nggak jadi. Ya tak kira uangnya habis ke situ juga. Padahal itu kebutuhan pokok ya. Jadi ya awan nengok anak-anaknya, ya kasihan ya. kesian bang. Aku ada pesan tuh apa yang keluargamu itu Jak. Boleh. Kalau mau bandel jadi beda sekalian. Ya, betul. Kartol ya kan. Betul. Kalau- Jangan aja lu, jangan nyusahin. Nah itu sih ya kan. Oh itu dia cuman Apa sih buang duit basat. masalahnya laki bini bang. Lu mau bangun kuil kah? Misalnya dia mau, itu kan contohnya doping ya. Iya. Kayak kita lebih gitu kan, nggak habis make kan. Kok laki bini make apa dia mau bangun candi kuil kan? Makanya. Cepat. Iya kan? Anak-anaknya sih. Kan pasti cepat. Ini nggak bisa nih. Ini. Contoh kayak dia kayak ini nggak bisa nih, ini cepat. Nah, gerak terus dia gitu. Gua ada capek ya, liburnya 2 hari tidur. Betul. Makan tidur. 2 hari. Tapi rumah bersih. Hibernasi ya, rumah bersih. Bersih. Barang-barangnya bersih. Asli itu asli. Mungkin ada yang mau di promo-promo juga ke depannya. Banyak waktu tadi clothingan Iya. di Rawannya. Iya. Bang lagi nggak selain clothingan bang mungkin? Belum ada sih. Belum ada. Pokoknya Belum ada. masih itu aja. Iya. Masih nyoba untuk clothingan aja. Ya. Kalau Bang Saku, Abar? ada nggak Bang Abar? Belum ada sih. Aku ikut Rawan aja. Ikut Rawan aja. Iya. Berarti kalau dibilang kerja sama Saku sama Rawan ini konsepnya gimana bang? Partnership. Saling support aja, partnership atau gimana? Iya, kayak mana ya? Supply chain kah? Pokoknya apa yang bisa ku support lah. Oh, Untuk Rawan. Iya, iya. Gitu. Luar biasa. Saling bantu lah ya. Saling bantu. Saling bantu. Betul. Rawan Street kalau boleh tahu ada di mana? Jalan Di depan Gor Pantai Timur Gorbannya Timur, sama di bekas rumah sakit Erna. bekas rumah sakit Erna. Iya. Ya. Kalau yang clothingannya? Clothingannya nanti masih nyari tempat ya. Ya. Ditunggu aja ya teman-teman di IG-nya Rawan Street sama Rawan Cloth. Ya. Yes. Jangan lupa juga kalian follow akun Instagram Rozak Nasution di Rozak Inisti. Rozak NST Arisma Sedih bang. di sedih bang dan Saku di follow Saku. juga. Di @saku Dia Saku. underscore apa sih ya? .co. @saku.co_. underscore. Itu sih yang benar. Iya, kalau IG pribadi boleh nggak kawan-kawan mau tahu juga? Boleh. Mungkin, ya. Abar Buceng. Kabar Buceng Bang Ewo. Kucing. Coki Luki. Coki Luki, wes.
Keren sih. Kayak beda gitu. Kenapa Coki Lucky keren. Sebenarnya laki sih, sebenarnya laki. Coki Lucky. Iya, keberuntungan kan. Oh, laki. Oh. Cuman baca yang ngikuti di sini lah Coki Lucky. Iya, laki. KBBI. KPBI. Biar nggak dianggap sok keren sih. What's your name? Laki ya. Coki laki. Coki Lucky. Apalah konsep ini kan itu kan jadi kan. Brestagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Jangan lupa juga kalian follow akun di Instagram Masyarakat Sada juga Serupa Podcast supaya kalian tidak ketinggalan episode apa aja. Selanjutnya. Episode selanjutnya. Jangan lupa juga kalian beli buku selama sunyi musim nyala. Betul. Ini tiap episode aku promokan tapi nggak ada yang beli. Capek kan? Kalian bisa beli. Capek. Kalian bisa beli di Shopee, Beli di Shopee, di Tokopedia, TikTok sama Shop, di Pajak Impress. Pajak Impress. Nggak usah jual ikan itu. Nggak usah. Terus lagi nggak ada? Lagi nggak ada. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Show. Thank you banyak, Wak. Oke. Thank you. Babe. Wow, Thank you. kali tadi. Aku kira itu mau diceritain aja. Kenapa ya? Oh, nggak apa-apa. Takut nanti goyang kena baju. Oh. Nak nenen.